warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyati Maswa. Saya perwakilan dari kelompok 9 permainan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai belajar sambil bermain. Yang pertama, konsep dasar dalam bermain. Konsep dasar bermain dan belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Sedangkan berdasarkan KBBI, belajar adalah melakukan suatu dengan alat untuk bersenang-senang. Bermain merupakan proses alamiah dan naluriah yang berfungsi sebagai nutrisi dan gizi bagi kesehatan fisik dan psikis anak dalam masa perkembangannya. Juga mampu membuat anak merasa bahagia. Rasa bahagia akan menstimulasi syaraf-syaraf otak anak untuk saling terhubung, sehingga membentuk sebuah memori baru, memori indah yang akan membuat jiwanya sehat. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan umum untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasisnya, tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatan sendiri, maka ia melatih kemampuannya. Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai pada yang ia ketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Jadi, bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak. D. Memahami bermain sambil belajar. Dengan mengerti arti bermain bagi anak, maka dapat diartikan kesimpulan bahwa bermain adalah suatu kebutuhan bagi anak. Dengan merancang pelajaran tertentu untuk dilakukan sambil bermain, maka anak belajar sesuai dengan tuntunan taraf perkembangannya. Bahkan, kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, menurut Connie Simeon, ada suatu tahap perkembangan yang berfungsi kurang baik dan ini tidak akan terlihat secara nyata segera, melainkan baru kelak ia sudah menjadi remaja. Yang ketiga, bermain solusi dalam belajar. Usia dini adalah masa ketika anak menghabiskan sebagian besar waktu untuk bermain. Karenanya, pembelajaran pada anak SD dilaksanakan melalui bermain dan kegiatan-kegiatan yang mengandung prinsip belajar. Berikut adalah beberapa alasan kenapa metode ini sebaiknya diperhitungkan dan layak dijalankan. Yang pertama, siswa bisa belajar sekaligus bermain dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, guru dapat mengajak siswa belajar melalui permainan yang mereka buat. Yang ketiga, siswa bisa belajar beberapa jenis keterampilan penting. Yang D. Pembelajaran yang menyenangkan melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak. Setiap anak ingin selalu bermain. Dimanapun, dalam kondisi apapun, anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat dijadikan mainan. Anak-anak baik dari kota besar, desa, pantai, dan gunung senang dalam bermain yang ada. Yang kelima, fungsi dan manfaat bermain. Ada 4 macam fungsi bermain bagi perkembangan anak prasekolah, yaitu sebagai berikut. Yang satu, melatih fisik. Kedua, belajar berinteraksi dan hidup bersama atau berkelompok. Ketiga, menggali potensi diri sendiri. Keempat, menaati peraturan. Jenis-jenis kegiatan bermain untuk belajar. Yang pertama, bermain aktif. Yang kedua, bermain pasif. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.